Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore dan selamat datang dalam acara peresmian lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT tahun 2021. Perkenalkan, saya Widya Saputra. Izin saya untuk membuka masker terlebih dahulu karena saya sedang sendiri dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa pandemi belum selesai. Jadi sama-sama mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan juga tentunya memakai masker. Dan telah hadir bersama kita pada sore hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Kemudian ada Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas. Selamat sore, Mas. Sehat-sehat juga? Sore Mbak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan saya tentunya ingin menyapa juga di sini ada Ibu Bapak Kepala Daerah, Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan, banyak sekali sudah bergabung. Ibu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, ada Ibu Bapak Pimpinan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, Direktur Perusahaan Operator Seluler, rekan-rekan jurnalis, dan para tamu undangan. Dan hadirin sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat-sehat. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, kondisi pandemi yang telah berlangsung sejak 2020 masih menghadirkan tantangan sampai hari ini. Sejak 3 Juli 2021, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau yang kita lebih kenal dengan PPKM darurat. Penetapan aturan tersebut memberikan pengaruh terhadap persiapan sekolah dan perguruan tinggi untuk melaksanakan pertemuan tatap muka atau PTM terbatas. Guna memastikan peserta didik di Indonesia tetap mendapatkan haknya untuk belajar, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama akan menggelar peresmian lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT di tahun 2021. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan kita mendapatkan persepsi dan peningkatan pemahaman, serta semakin memperkuat untuk mendukung lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal di tahun 2021. Dan untuk mengawali acara pada sore hari ini, saya akan mengundang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyampaikan paparan. Silakan, Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas, Ibu dan Bapak Kepala Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kemenak, Pimpinan dan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, Direktur Perusahaan Operator Seluler, teman-teman media, Ibu dan Bapak hadirin, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 yang sudah melanda selama 1,5 tahun terakhir telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap pelaksanaan pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Sejak pertama kali pandemi ini melanda di Indonesia tahun lalu, kami berupaya mengambil langkah cepat untuk membantu mengurangi beban yang dialami para pelajar dan mahasiswa, pengajar, dan juga orang tua. Beberapa kebijakan dan dukungan yang kami tetapkan meliputi menyusun kurikulum darurat yang menurunkan beban siswa dan guru, sehingga guru dan siswa tidak harus selalu mencapai ketuntasan belajar dan fokus pada numerasi, literasi, dan karakter saja. Dan dua adalah relaksasi pembelanjaan dana BOS dan BOP PAUD, sehingga sekolah lebih leluasa dalam memanfaatkan dana bantuan, dan juga distribusi modul pembelajaran yang bisa dilakukan secara offline bagi daerah-daerah yang sulit melaksanakan PJJ karena masalah internet dan lain-lain. Kami juga mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait kebutuhan akan dukungan dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tetap belajar di tengah semua keterbatasan. Oleh karena itu, dengan kerjasama dan dukungan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Kemendikbudristek akan meresmikan lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT tahun 2021. Izinkan saya untuk memberikan paparan singkat. Pada tahun 2020 dan 2021, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan sebesar 13,2 triliun rupiah
dan menerjunkan lebih dari 50.000 relawan mahasiswa dalam rangka penanganan COVID-19. Bantuan yang kami berikan ini meliputi 1. Bantuan subsidi kuota data internet dengan total anggaran 6,8 triliun. 26,8 juta penerima di tahun 2021 dan 35,6 juta penerima di tahun 2020. Kedua, bantuan uang kuliah tunggal UKT dengan total anggaran sebesar 2 triliun rupiah kepada 419.000 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdampak pandemi. 3. Kami berikan bantuan subsidi upah dengan total anggaran sebesar 3,7 triliun rupiah yang kami berikan kepada 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Jadi ini guru-guru honorer kita. Dan 48.000 pelaku seni budaya pun kita dukung. 4. Realokasi anggaran dengan total 405 miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas 30 rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran di PTN dan PTS kita. Fasilitas APD dan alat deteksi RT-PCR. Kelima, dukungan pengendalian COVID-19 dengan menerjunkan 15.000 mahasiswa sebagai relawan. Dan melalui program Kampus Mengajar, kami memberi dukungan kepada 8.351 sekolah di 34 provinsi dengan menerjunkan 38.000 mahasiswa yang didampingi oleh 5.100 dosen dengan anggaran sebesar 353 miliar rupiah. Ini adalah semua bentuk dukungan yang telah kita laksanakan di tahun ini dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan ada skema lanjutan bantuan dari Kemendikbudristek. Dan pada September, Oktober, dan November 2021 kami akan menyalurkan 2,3 triliun rupiah untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Besaran bantuan untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB per bulan. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah memperoleh 12 GB, pendidik PAUD mendapatkan 12 GB per bulan. Sementara mahasiswa dan dosen memperoleh 15 GB per bulan. Satu hal yang perlu diingati ya, bahwa keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran. Tapi kami memberikan fleksibilitas kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet. Jadi ada beberapa aplikasi yang sifatnya tidak untuk pendidikan yang kita keluarkan dari pemakaian. Tapi di luar itu kita memberikan fleksibilitas sebesar mungkin bagi pengguna kuota ini. Terkait mekanisme penerima bantuan kuota di 2021, Kepala Satuan Pendidikan perlu segera memutakhirkan, memperbarui data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen termasuk nomor telepon pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Ini harus dilakukan segera. Karena tentunya kita masuk dalam tahun ajaran baru. Akan ada banyak murid baru yang harus diisi. Dan kepala sekolah harus mengunggah SPTJMN di www.vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau www.kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi selambatnya tanggal 31 Agustus 2021. Kami akan menyalurkan bantuan subsidi kuota ini pada tanggal 11 sampai 15 di bulan September, pada tanggal 11 dan 15 di bulan Oktober, dan pada tanggal 11 dan 15 di bulan November 2021. Dan kuota data ini akan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Untuk berikutnya, jenis bantuan kedua yang kami lanjutkan mendengar banyak sekali keluhan mahasiswa karena dampak ekonomi daripada COVID ini. Kami merespon dengan membuat bantuan UKT yang kami lanjutkan. Mulai September 2021, Kemendikbudristek akan menyalurkan 745 miliar rupiah untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bantuan UKT ini kami berikan at cost atau sesuai dengan besaran UKT dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah per mahasiswa. Jika besaran UKT ini lebih besar dari itu di dalam sekolah atau prodi tertentu, maka selisih UKT tersebut
dengan batas maksimal 2,4 juta menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswa. Jadi bantuan UKT ini kami berikan kepada mahasiswa yang sedang aktif kuliah dan bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP kuliah atau beasiswa bidik misi. Itu berarti sudah dibantu. Ini adalah untuk mahasiswa yang belum menerima bantuan untuk pembayaran UKT-nya. Dan kondisi keuangannya dan keluarganya membutuhkan bantuan UKT untuk semester ganjil tahun 2021. Mekanisme pendataan penerima bantuan UKT adalah mahasiswa memerlukan bantuan UKT mendaftarkan diri langsung ke pimpinan perguruan masing-masing, tinggi masing-masing. Ini sama prosesnya sama yang sebelumnya. Lalu kemudian pemimpin perguruan tinggi mengajukan penerima bantuan UKT ke Kemendikbudristek. Ya. Untuk penyaluran bantuan ini kami akan memulai menyalurkan bantuan UKT secara langsung ke perguruan tinggi masing-masing. Ya. Dan sekian paparan saya terkait dengan lanjutan bantuan kuota internet dan UKT tahun 2021. Saya mengharapkan kolaborasi yang erat sekali antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap mendapatkan pendidikan terbaik di masa penuh tantangan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Menteri untuk paparannya. Dan selanjutnya saya akan mengundang Menteri Agama juga untuk menyampaikan arahan. Kepada yang kami hormati Bapak Yakut Khalil Qomas, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim. Para gubernur, bupati, kepala dinas pendidikan, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi yang hadir, para rektor perguruan tinggi, para pimpinan operator seluler, para awak media, saudara-saudara sekalian, peserta acara sore hari ini yang berbahagia. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang serius dalam banyak bidang, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Jadi sejak Maret tahun 2020, seluruh satuan pendidikan dan perguruan tinggi terpaksa ditutup sementara. Lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa yang ada di bawah binaan Kementerian Agama terdampak COVID-19. Kementerian Agama ini memang kementerian yang agak berat gitu karena mengemban dua mandatori sekaligus, mandatori keagamaan dan pendidikan. Nah dalam pendidikan ini karena pandemi tentu saja juga pasti akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu tentu seperti apa yang dilakukan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, kita juga mengambil model belajar mengajar di rumah. Banyak kebijakan yang sudah dan sedang dilakukan sebagai wujud komitmen Kementerian Agama dalam mencerdaskan anak bangsa kita di tengah menurunnya perekonomian masyarakat dan keterbatasan infrastruktur pembelajaran untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan program digitalisasi pendidikan. Tentu saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya acara sore hari ini peresmian lanjutan bantuan kuota internet dan bantuan uang kuliah tunggal tahun 2021. Ini merupakan wujud komitmen bersama pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran akan terus berlangsung pada situasi apapun, termasuk situasi darurat pandemi seperti sekarang. Jadi supaya tidak ada learning loss gitu ya, dan meningkatnya angka putus sekolah atau anak-anak kuliah. Saudara-saudara yang saya hormati, pada tahun 2020 Kementerian Agama sudah memberikan bantuan paket data internet untuk mendukung PJJ pada siswa, mahasiswa, guru, dan termasuk dosen. Kementerian Agama juga melakukan kebijakan keringanan UKT sebagaimana Kemendikbud
bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19 dalam bentuk pengurangan, penundaan, dan angsuran UKT kepada kurang lebih 160.563 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan negeri yang jika dinominalkan total anggarannya sekitar 54.506.376.000 rupiah. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sedikit hal. Semoga ikhtiar mulia di tengah kesulitan kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini selalu mendapatkan ridho dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yakut Khalil Qomas. Dan selanjutnya saya akan mengundang Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk menyampaikan paparan. Selamat sore Bu, apa kabar? Sehat-sehat? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, silakan dengan paparannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem, Pak Menteri Agama, Pak Yakut, dan seluruh pemirsa terutama dari media. Saya mungkin akan melengkapi apa yang tadi sudah dijelaskan secara sangat detail dan lengkap oleh Pak Nadiem dan Pak Yakut mengenai kebijakan dari pemerintah di dalam rangka mendukung masyarakat terutama para siswa, mahasiswa hingga pengajar dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang memang belum berakhir, yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang tadinya akan dilakukan pada bulan Juli namun belum bisa dilakukan. Dan juga kita mendengar juga persoalan atau permasalahan yang harus ditangani juga adalah potensi adanya mahasiswa yang rentan drop out karena ekonomi keluarga terdampak oleh COVID, halaman 3. Oleh karena itu, sesudah kita melihat tantangan COVID terutama dengan munculnya varian Delta yang memiliki daya penularan yang jauh lebih tinggi, lebih cepat, dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan melalui beberapa langkah seperti PPKM level 4 hingga level 1, maka pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan, melanjutkan kebijakan pemerintah di dalam rangka pemulihan ekonomi, yaitu dengan memberikan salah satunya bantuan kuota internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Dan juga memberikan atau melanjutkan pemberian bantuan uang kuliah tunggal atau UKT untuk mahasiswa pada semester gasal 2001-2022. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan tadi, Ibu Sri Mulyani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas, dan juga Ibu Bapak Kepala Daerah semua, Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ibu Bapak Pimpinan dan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, Direktur Perusahaan Operator Seluler, rekan-rekan media, dan juga hadirin sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk bersama-sama mewujudkan merdeka belajar. Akhir kata, saya Widya Saputra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.